Mereka pernah berkata, bangkit itu tidak ada. Tidak ada kata menyerah, tidak ada kata putus asa. Kalah, coba lagi. Gagal, bangkit kembali. Bangkit itu mencuri perhatian dunia dengan sebuah prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Zulfikar Dabi Anwar, delegasi dari Universitas Brawijaya, Malang, dengan bangga mempersembahkan Oleh strategi akselerasi ekonomi masyarakat melalui optimalisasi limbah agriculture sebagai biodegradable polybag ramah lingkungan berbasis empowerment business system di bawah bimbingan Ibu Dr. Lili Wahyuni, MPD. Indonesia merupakan salah satu negara yang dianugerahi potensi alam serta kondisi geografis yang mendukung bagi sektor pertanian. Hal ini menyebabkan sektor pertanian di Indonesia menjadi salah satu sektor vital dalam pemenuhan kebutuhan. Namun sayangnya, penerapan sektor pertanian yang menghasilkan limbah justru menyebabkan berbagai permasalahan. Salah satu limbah pertanian yang seringkali menyebabkan permasalahan yakni limbah horticulture yang dihasilkan dari limbah sayur pada pasar tradisional. Hal ini disebabkan limbah ini bersifat perishable sehingga jumlahnya semakin meningkat dari waktu ke waktu. Dilansir dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2018 menyatakan bahwa Kabupaten Mojokerto menghasilkan limbah horticulture sekitar 172,21 ton setiap harinya. Di sisi lain, penggunaan polybag berbahan dasar plastik yang sulit terurai yang mengandung senyawa dioksin yang mana berbahaya bagi tanaman juga turut menyumbang angka pencemaran plastik di Indonesia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yakni penggunaan biodegradable polybag yang bertujuan untuk meminimalisir limbah plastik. Salah satu bahan yang berpotensi untuk dimanfaatkan yakni limbah horticulture. Hal ini didukung oleh Brainiger pada tahun 2009 yang menyatakan bahwa padi dan selulosa menjadi bahan yang potensial untuk menggantikan polietilen yang berbahan dasar untuk bahan dasar plastik. Hal ini juga didukung oleh Irawan et al. Pada tahun 2010 yang menyatakan bahwa berat kering mengandung 75% padi, selulosa, dan juga hemiselulosa pada limbah horticulture. Oleh karena itu, saya, mahasiswa sebagai agen perubahan memberikan gagasan berupa polybag, yakni inovasi biodegradable polybag yang terbuat dari limbah horticulture, yang mana inovasi ini memiliki sifat mudah terdegradable karena material penyusunnya berupa selulosa dan padi, namun tetap kuat dan aman untuk digunakan, serta tidak merusak pertumbuhan akar serta meningkatkan pertumbuhan dari tanaman. Dalam penerapannya, pembuatan polybag ini membutuhkan berbagai lapisan masyarakat, yang mana terdiri dari ibu rumah tangga, remaja, pengangguran, pelaku agribisnis, dengan sistem empowerment business system yang menciptakan generasi yang peduli akan lingkungan sekitar. Berikut merupakan diagram konsep empowerment business system. Satu, penentuan lokasi. Lokasi ditentukan pada Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, karena pada lokasi ini mayoritas penduduk berprofesi sebagai petani, sehingga ketersediaan limbah horticulture cukup melimpah. Lalu survei lokasi dengan hasil bahwa sebagian masyarakat di daerah ini belum memanfaatkan limbah horticulture dengan baik dan jumlahnya cukup besar. Lalu pengenalan program, masyarakat yang telah tergabung dalam program ini akan mendaftarkan dirinya pada Outreach Center yang mereka harus menyetorkan limbah setiap 2 hari sekali. Limbah tersebut akan dilakukan pembersihan, pemanggangan, dan juga penggilingan. Hasil akan dikumpulkan dan akan diolah oleh O2 yang meliputi pembuatan, perakitan, dan juga pengemasan. Output dari program ini akan mendapatkan fresh money yang akan diberikan kepada masyarakat yang tergabung dalam program ini. Lalu tahap yang keempat yakni persiapan, tahap yang kelima yakni pembuatan early bag, tahap yang keenam yakni praktek pemasaran produk yang meliputi pemasaran offline yang dipasarkan melalui event-event produk pertanian, lalu pemasaran online yang dilakukan secara promosi pada media sosial, yang mana
Keduanya akan mendapatkan hasil fresh money yang akan ditampung pada Olary Center yang akan dibagi sesuai dengan limbah yang disetor. Untuk yang ketujuh yakni motivasi peningkatan karakter untuk menciptakan masyarakat yang lebih adaptif akan permasalahan lingkungan dengan mengoptimalkan setiap peluang yang ada. Dan tahap yang ke-8 yakni evaluasi. Untuk pembuatan itu sendiri terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama persiapan alat bahan. Untuk alat sendiri meliputi timbangan elektronik, gelas ukur, blender, oven, ayakan 60 mesh, kabinet dryer, sendok, kaca kawat, panci, dan juga kompor. Untuk bahan yang diperlukan yakni limbah horticulture, aquadex, NaOH, dan juga lem. Untuk ekstraksi selulosa berdasarkan metode Adi Nugraha et al. Dan Susana, yakni limbah horticulture dipotong kecil-kecil dengan ukuran 1 cm dan dikeringkan dengan pengering kabinet. Lalu potongan akan dihancurkan dengan blender dan akan diayak menggunakan ayakan dan selanjutnya dikeringkan dengan menggunakan oven pada suhu 60 derajat Celcius. Berikut merupakan rancangan percobaan yang telah dilakukan oleh penulis. Dan tahap yang ketiga yakni tahap pembuatan Olary bag, yakni penimbangan ekstrak limbah Olericulture 100 gram dengan NaOH 25 gram dengan perbandingan 4:1. Lalu kedua bahan tersebut akan dicampurkan ke dalam panci yang ditambah kurang lebih 2,5 liter air dan dimasak dengan api kecil yang dilakukan selama 15 menit. Selanjutnya campuran tersebut akan dicetak di atas piring untuk membentuk lembaran dan dijemur di bawah sinar matahari dan direkatkan dengan menggunakan lem sehingga membentuk sebuah polybag yang utuh. Berikut merupakan keunggulan produk dari polybag dengan Olary bag yang ditinjau dari bahan dasar, kandungan senyawa, respon suhu tinggi, efektivitas dan efisiensi, lama terurai, aspek kesehatan, aspek lingkungan, serta potensi di bidang pertanian. Berikut merupakan anggaran biaya yang diperlukan yang meliputi biaya tetap dan biaya variabel. Dan berikut merupakan perhitungan ekonomis untuk setiap program Olary bag, di mana jika dimisalkan setiap orang dengan jumlah orang 40 orang akan mengumpulkan 2 kg limbah setiap 2 hari sekali, maka akan dihasilkan 1.200 limbah, dan mana setiap 10 kg limbah akan dihasilkan 200 produk, maka akan dihasilkan 24.000 produk dengan pengemasan setiap Olary bag terdiri dari 20 produk dan akan dihasilkan 1.200 Olary bag per bulannya. Untuk analisisnya, untuk total cost menghabiskan biaya sebesar 14.225.000 dengan produksi 1.200 produk. Maka akan dihasilkan BEP harga sebesar 13.000 dengan harga jual 35.000 dan akan diperoleh penerimaan 42.000 dan akan dikurangi dengan total cost dan akan menghasilkan keuntungan bersih sebesar 27.775.000. Sehingga profit yang akan didapat oleh setiap masyarakat yang telah tergabung dalam program Olary bag sendiri akan menghasilkan Rp555.500. Karena itu, program Olary bag ini dapat menjadi win-win solution dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengoptimalkan limbah yang ada sebagai upaya kemandirian finansial pada masyarakat. Sekian pemaparan dari karya yang telah saya sampaikan. Diharapkan inovasi Olary bag dapat menjadi win-win solution sehingga mampu diterapkan pada masyarakat, sehingga masyarakat akan lebih adaptif akan permasalahan lingkungan serta mampu menangkap setiap peluang yang ada untuk menjadi sebuah solusi kemandirian finansial. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.